Kita mulai dulu literatur. Jadi literatur ini isinya teori dan penelitian sebelumnya. Kita lihat yang mana yang teori. Jadi teori kita bisa ambil dari buku, ya. Misalnya kalau di akuntansi atau keuangan ada namanya agensi teori. Jadi kita ungkapkan teori yang mendasari penelitian kita. Ya, jadi teori ini tidak bisa juga sembarang teori, tapi memang yang relevan dengan teori kita, dan menulisnya tidak perlu panjang, ya, cukup teori inti teori itu yang kita tulis. Hindari menggunakan teori yang sudah pernah ditulis orang, lalu kita copy masuk ke penelitian kita. Karena itu nanti pada saat dikirim ke publisher jurnal, nanti akan ketahuan bahwa menunjukkan kemana arah penelitian kita, dan hipotesis merupakan jawaban sementara setelah kita membaca literatur. Kita mulai dulu literatur. Jadi literatur ini isinya teori dan penelitian sebelumnya. Kita lihat yang mana yang teori. Jadi teori kita bisa ambil dari buku, ya. Misalnya kalau di akuntansi atau keuangan ada namanya agensi teori. Jadi kita ungkapkan teori yang mendasari penelitian kita. Ya, jadi teori ini tidak bisa juga sembarang teori, tapi memang yang relevan dengan teori kita, dan menulisnya tidak perlu panjang, ya, cukup teori inti teori itu yang kita tulis. Hindari menggunakan teori yang sudah pernah ditulis orang, lalu kita copy masuk ke penelitian kita. Karena itu nanti pada saat dikirim ke publisher jurnal, nanti akan ketahuan bahwa oke. Setelah pendahuluan, oh ya, tadi abstrak, maaf, saya kembali belum memberikan contoh. Contoh tadi
Ini abstrak, ya Bapak Ibu sekalian. Di bawah abstrak itu selalu ada kata kunci atau keyword. Keyword ini biasanya tiga kata atau tiga sumber. Misalnya teori agency problem, any management, corporate governance. Ada yang mengatakan 3, ada 4, ada yang 5. Jadi di samping dia ringkas, selalu di bawah di sini adalah kata yang paling sering kita gunakan atau sumber-sumber referensi yang kita gunakan. Ya, ada keyword. Jadi selalu abstrak itu ada keyword di bawah, kata kunci. Seperti ini karena menyangkut keuangan, ada ROA, ada NIM, ada CAR, LDR dan sebagainya. Oke. Setelah pendahuluan, kita masuk di nomor 4. Literatur, kerangka konseptual, dan hipotesis. Jadi di sini ada 3 poin yang kita bahas, ditempatkan dalam satu bab atau dalam satu poin. Kenapa ditempatkan? Karena ini ada keterkaitan. Literatur, kerangka, dan hipotesis. Literatur, kerangka konseptual, dan hipotesis. Literatur ya tentu bisa teori, bisa hasil penelitian orang lain sebelumnya. Konseptual framework ini adalah arahnya kita untuk menunjukkan kemana arah penelitian kita, dan hipotesis merupakan jawaban sementara setelah kita membaca literatur. Kita mulai dulu literatur. Jadi literatur ini isinya teori dan penelitian sebelumnya. Kita lihat yang mana yang teori. Jadi teori kita bisa ambil dari buku, ya. Misalnya kalau di akuntansi atau keuangan ada namanya agensi teori. Jadi kita ungkapkan teori yang mendasari penelitian kita. Ya, jadi teori ini tidak bisa juga sembarang teori, tapi memang yang relevan dengan teori kita, dan menulisnya tidak perlu panjang, ya cukup teori inti teori itu yang kita tulis. Hindari menggunakan teori yang sudah pernah ditulis orang, lalu kita copy masuk ke penelitian kita, karena itu nanti pada saat dikirim ke publisher jurnal nanti akan ketahuan bahwa itu adalah masuk sebagai kategori plagiarisme. Jadi kita paham teori itu, lalu kita buat dengan bahasa kita sendiri atau dimodifikasi, tetapi kalimat intinya jangan dibuang. Karena kadang-kadang teori itu ada kalimat intinya, baru ada tambahan penjelasan. Penjelasannya itulah yang kita bisa modifikasi. Karena kadang-kadang memang kita tidak bisa menghindar dari plagiarisme. Karena jurnal itu memberi batasan macam-macam. Ada yang 20%, ada 30%. Boleh plagiarisme. Karena plagiarisme ini memang tidak bisa dihindari. Misalnya daftar pustaka, itu pasti sama semua plagiarisme. Karena diambil dari dari daftar pustaka kita menggunakan Mendeley. Mendeley itu pasti standar, sama dengan orang lain yang sudah menulis menggunakan pustaka itu, ada di Google. Sehingga kalau dicek melalui Turnitin atau Grammarly, dia dikategorikan sebagai plagiarisme. Tapi tidak apa-apa kalau masih presentasinya kecil. Nah, ini mengenai teori. Contoh-contoh teori. Kalau kita ada juga membuat teori dikaitkan dengan dijelaskan teori itu, tapi dikaitkan dengan variabel yang kita teliti. Tapi ini jarang dilakukan. Ini hanya bisa dijumpai di disertasi atau tesis. Tetapi dalam artikel jurnal biasanya hanya seperti ini, singkat saja. Teori portofolio ya seperti ini, jangan panjang-panjang, mungkin kira-kira paling panjang mungkin 30% dari satu halaman, tidak sampai 1,5 halaman. Ini atribut teori, goal teori, ya, meta teori, signalin teori. Ini banyak. Jadi kalau di ekonomi ada teori permintaan dan penawaran. Kalau di pemasaran ada kita mengenal teori perilaku konsumen. Nah, teori ini kita ambil dari buku-buku, dari buku reference, diambil dari tadi Jen, Lib, Rusek. Kalau penelitian terdahulu kita ambil dari Google Scholar. Kalau saya klik di sini Jen, Lib, Rusek, ya ini ada pedomannya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau mencari buku, ini pedomannya, langkah-langkahnya, sisa dicari. Mencari buku dari perpustakaan di Rusia. Ini gratis, ya. Ini sederhana, gampang menggunakannya. Begitu kita ikuti ini, langsung kita get, otomatis buku itu kita save. Nah, ini kira-kira pedomannya. Kalau kita buka tadi, Jenly Bruce tampilannya seperti ini. Ada kotak di tengah. Di sinilah kita mengisi judul buku atau penulisnya, siapa yang kita mau cari. Ini contohnya. Saya cari buku marketing management. Ya, marketing management, atau saya lengkapi dengan namanya. Maka keluar semua marketing management yang ada di dunia.
Nanti sisa saya cari. Ini berapa halaman. Saya cari misalnya Philip Kotler. Saya klik Philip Kotler, dia muncul bukunya Philip Kotler seperti ini. Kita klik di warna biru di tengah, Marketing Management. Ini di sebelah kiri, copy bukunya. Begitu saya klik Marketing Management, dia akan muncul seperti ini. Begitu saya klik Get, otomatis langsung masuk ke komputer kita. Nah, inilah bukunya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat perpustakaan sesuai bidang ilmu kita, buatlah, ambil semua buku-buku yang dari textbook aslinya, simpan di satu folder di dalam laptop. Jadi mudah untuk kita mencari buku, dan nanti kalau kita menjadikan reference, membuat artikel, sisa gampang kita tarik. Nah, penelitian sebelumnya,